Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang solih dan solihah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walau dalam suasana daring. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI dengan materi ketabahan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Namun sebelumnya, anak-anakku, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan doa bersama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah dengan dua cara. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau yang dikenal dengan dakwah bisyari. Kemudian yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan atau yang dikenal dengan dakwah bil jahr. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara mendekati beberapa orang yang terdekat, kerabat Nabi atau keluarga Nabi, yang beliau meyakini mereka bisa merahasiakan pesan yang disampaikan. Dakwah ini dilakukan kurang lebih 3 tahun. Adapun mereka yang pertama masuk Islam pada periode dakwah sembunyi-sembunyi ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidiyah, dan lain sebagainya. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah kemudian melaksanakan dakwah secara terbuka kepada kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW pertama kali yang dilakukan dengan dakwah secara terang-terangan ini, beliau mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Bukit Sofa. Beliau mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi peringatan kepada umat manusia agar selamat dari siksaan pada hari akhir nanti. Akan tetapi ajakan itu ditolak mentah-mentah oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan kaum kafir Quraisy mengejek Rasulullah dengan berkata, Rasulullah itu orang yang gila, yang membawa berita-berita bohong dan mengaku-ngaku sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW tidak berputus asa. Beliau terus mengajak kaumnya untuk menerima Islam. Beliau tetap berdakwah sekalipun menghadapi berbagai kesulitan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di dalam dakwah secara terang-terangan ini, di antara mereka yang ada yang menerima dengan baik, ada juga yang menolak secara lembut, dan ada pula yang menolak secara kasar. Termasuk yang menolak secara kasar adalah paman Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu yang bernama
Abu Jahal. Baik, anak-anakku, perjuangan Rasulullah dalam berdakwah menyiarkan agama Islam diikuti oleh para sahabat-sahabat. Setelah mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, terkumpul beberapa sahabat yang pertama kali masuk Islam dan mereka pun berdakwah. Namun di dalam dakwah mereka juga mengalami berbagai macam rintangan dan siksaan. Yang pertama, sahabat itu bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah seorang Habsyi yang berkulit hitam. Warga Habasyia yang berkulit hitam. Majikannya bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah mengetahui Bilal menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bilal disiksa, dipukul, dicambuk, dan kedua kakinya diikat. Kemudian diseret di padang pasir yang panas. Bilal tetap tabah dan sabar menghadapi siksaan yang sangat kejam itu. Bilal hanya berkata, Ahad, 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 yang artinya satu, 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 yaitu dia tetap beriman kepada Tuhan yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Setiap kali diminta untuk menyebut Lata, Uzza, Bilal tetap menjawab Ahad, Ahad, Ahad. Bilal bin Rabah terus disiksa oleh majikannya, bahkan hampir setiap hari, agar kembali kepada ajaran kaum kafir Quraisy yang menyembah berhala. Akan tetapi Bilal tetap teguh memegang Islam sampai suatu saat Abu Bakar melihat Bilal sedang disiksa itu. Abu Bakar pun membebaskan Bilal dari perbudakan majikannya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita lanjutkan ke sahabat yang lain, perjuangan sahabat yang lain dalam menyiarkan agama Islam, kita ikuti, kita saksikan dulu video singkat Bilal bin Rabah. أحذرك إذا سالت قطرة من دمه تلغى الصفقة. Baik anak-anak, selanjutnya adalah sahabat yang kedua bernama Sumayyah. Sumayyah dan anggota keluarganya merupakan budak dari Abu Jahal. Abu Jahal mengetahui keislaman Sumayyah. Abu Jahal minta Sumayyah dan keluarganya berhenti mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sumayyah dan keluarganya disiksa, dipanggang dengan api. Mereka pun meninggal dalam keadaan syahid, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal pada saat itu menawarkan kepada Sumayyah, maukah kamu kembali kepada agama yang lama dan mendustakan Muhammad? Dengan mantap Sumayyah menjawab,
Aku tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW dan aku sungguh-sungguh sangat percaya kepadanya. Abu Jahal melontarkan fitnah. Ya, sudah pasti kamu tetap mengikuti Muhammad karena kamu jatuh cinta kepadanya dan suka wajahnya yang tampan. Sumayyah pun kembali mengalami penyiksaan yang lebih kejam sehingga Sumayyah pun meninggal dunia. Baik anak-anak, selanjutnya sahabat Zubair bin Awwam. Zubair ini termasuk golongan orang pertama masuk Islam. Zubair masuk Islam ketika berumur 8 tahun. Yang menyiksa Zubair adalah pamannya sendiri. Zubair digantung di atas tiang dan bawahnya dinyalakan api. Pamannya kemudian menyalakan api itu di bawah tiang gantungan supaya Zubair merasa kepanasan dan bersedia kembali menyembah berhala. Sang paman berkata, "Kembalilah kamu ke agama nenek moyangmu agar aku lepaskan kamu dari siksaan ini." Zubair menjawab dengan mantap, "Aku tidak akan kembali sedikitpun kepada agama nenek moyangku." Hingga Zubair pun disiksa dan terus disiksa oleh pamannya. Sahabat yang keempat adalah Habab bin As. Majikan Habab adalah Ummi Ammar. Habab dikenal memiliki kepandaian membuat senjata dari besi. Penyiksaan Habab terjadi pada saat ada tamu yang mau mengambil pesanan senjata. Pada saat itu Habab terlihat bahagia. Kemudian kaum Quraisy bertanya. Habab menjawab karena ia telah menjadi pengikut Nabi. Akhirnya Habab dipukuli hingga pingsan. Sama seperti sahabat yang lain, Habab ini awalnya adalah menyembah nenek moyangnya. Setelah menjawab bahwa dia telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, Habab itu tidak ingat apa-apa lagi. Orang-orang yang musyrik itu mengeroyoknya hingga pingsan. Ketika sadar, Habab melihat para tamunya telah bubar. Habab mendapati tubuhnya bengkak-bengkak, tulangnya remuk, dan darah membasahi bajunya akibat siksaan kaum kafir Quraisy. Begitulah anak-anak, bagaimana perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap sahabat-sahabat Nabi yang masuk ke agama Islam. Namun mereka yakin bahwa keyakinan mereka itu sangatlah benar, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya. Baik anak-anakku, itu adalah di antara sahabat Rasulullah yang begitu teguh dan sabar dalam menghadapi perlakuan kaum kafir Quraisy. Mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan hingga akhir hayatnya. Terima kasih anak-anak, kurang dan lebihnya maaf. Mudah-mudahan apa yang menjadi penjelasan singkat ini bisa bermanfaat dan menjadikan ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.